Tuhan. Sekarang, siapa yang menggaungkan bahwa manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi kepada Bani Israel? Kalau dalam Al-Quran, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Setiap bertemu orang Yahudi, wahai Yahudi, Yesus yang kalian tolak itu adalah Nabiullah. Orang-orang yang bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan Nasara, pada saat itu beriman kepada ajaran Rasulullah bahwa ternyata yang ditolak oleh nenek moyang kita itu menurut nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, beliau adalah nabi dan rasul. Mereka pelajari Bible, plak, ternyata bertaburan data di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah nabi. Bahkan Yesus sendiri mengaku nabi, mengaku rasul. Nah, ini penggenapannya. Di mana nabi itu? Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dalam bahasa Yunani, irana. Dalam bahasa Ibrani, shalom. Dalam bahasa Arab, salam atau Islam. Itu jelas itu. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ketika Al-Quran datang, seruannya kemudian, ya Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai Bani Israel, telah datang Rasul kami kepadamu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam. Barang siapa di antara kalian yang ingin menuju kepada keselamatan, maka ikutlah kepada Al-Quranul Karim. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW percaya dengan sepenuh hati bahwa manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah benar-benar utusan Tuhan. Coba Anda baca baca Talmud. Di situ oknum ini disebut binatang, orang yang tidak layak disebut manusia, hasil zina, direbus dalam neraka, dalam tinja yang mendidih, bla 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 dan seterusnya. Ditolak. Tapi begitu nabi yang dinubuatkannya itu datang, maka barulah mereka tersadarkan ternyata beliau benar-benar adalah nabi. Tapi karena tegar tengkuk, tetap saja Yesus itu ditolak. Jadi kalau saudara saya ini, saudari saya, adik saya ini sudah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti sudah membenarkan ajaran Islam. Nah, sekarang permasalahannya, nabi yang dinubuatkan Yesus itu, yang mengajarkan damai sejahtera itu dia minta di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seorang penolong lain, supaya penolong ini menyertai kamu selama-lamanya. Ini, aku akan minta, berarti Tuhan Yesus minta kepada Sang Tuhan untuk supaya diutus seorang penolong lain setelah beliau. Kalau Paulus, nggak mungkin. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Yang lain Lukas, Markus nggak mungkin, karena mereka mengajarkan Yesus Tuhan. Berarti siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, coba direnungkan. Kalau perintah Bapa yang datang di dalam Bible pun ditolak, ajaran Yesus pun ditolak, lalu ada ini hendak kemana? Di Kristen, Yesus Tuhan. Sementara bagi Yesus, dia bukan Tuhan. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah anak manusia. Bahkan ketika ditanya, siapakah aku ini menurutmu? Engkau adalah Mesias. Bukan manusia yang mengajarkanmu, tetapi Bapa yang mengajarkanmu bahwa aku adalah anak manusia. Jadi jelas itu. Siapa Yesus menurut Yesus? Hanya ada di dalam Islam. Yesus menurut Islam yang adalah nabi atau rasul yang lahir tanpa ayah itu adalah sosok nabi utusan Tuhan spesial untuk Bani Israel. Sedangkan adik saya ini bukan Bani Israel. Atau begini, ada penolakan barangkali. Kalau dikatakan bahwa Yohanes 14 ini Yesus minta seorang penolong lain bukan Nabi Muhammad, mungkin adik saya pernah mendengarkan dari pendeta, siapa penolong lain tersebut kalau bukan Nabi Muhammad? Silakan, mari kita sharing. Silakan. Ya, terima kasih Bang Huma.
Gini Bang, Silakan, Dek. Ya. dia masih gimana ya? Dia masih ada kesibukan, tapi dia masih mendengarkan kok Bang Suma. Dia masih belum bisa jawab, dia lagi sikat gigi. Oke, baik. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaan kalian tidak lebih baik dari ahli Taurat, kalian tidak akan masuk ke dalam surga. Di mana itu tertulis? Matius 5 nomor 20. Sekarang mari kita lihat dari aspek ketuhanan, dari aspek kenabian, dari aspek kitab suci, dari aspek ibadah. Mana yang lebih baik dari ahli Taurat? Islam atau Kristen? Itu dulu. Percayalah kepada ucapan Yesus bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah sekarang tengoklah dari segi agama umat Islam itu, dari segi ibadah, kekompakan, arah ibadah. Coba. Dari aspek mana Kristen lebih bagus keagamaannya daripada Islam? Dari bentukan, dari arah ibadah saja umat Islam itu cuma satu. Begitu indahnya. Andai saja ada ini naik ke atas, pakai teropong lihat ke bumi, begitu umat Islam kemudian sujud, menghadap ke satu titik, maka seluruh dunia akan sujud terlihat dengan nyata. Indah sekali. Allahu Akbar. Serentak. Dari timur sampai ke barat. Begitu juga kemudian ketika mereka bangkit dari sujud. Indah sekali. Andai saja bisa ke atas menggunakan teropong, lihat bagaimana di atas bumi ini umat Islam itu beribadah kepada Tuhannya. Itu dikatakan, kalau agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Kalau percaya kepada Yesus, yang bahaya kalau nggak percaya. Kalau tidak mendengar Yesus, itu bahaya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Yohanes 10 nomor 27. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mendengarkan berarti apa yang Yesus katakan itu harus diaminkan. Nah, hidup keagamaan harus lebih baik, lebih sempurna, lebih tertata, lebih nyaman, lebih indah daripada ahli Taurat, baru bisa masuk ke dalam surga. Coba kita ke masjid. Besok hari Dinda Andreas ini udah tahu. Begitu masuk ke masjid, imam mengatakan Allahu Akbar, makmum serentak. Tak ada pejabat, dia belakangan datang dikasih tempat, dia nggak ada. Siapapun yang duluan, dialah yang di hadapan Tuhan lebih dulu di barisan depan. Pejabat apapun kalau datang belakangan, tetap aja di belakang. Apalagi kalau sudah berjalan sholat, gak boleh diganggu. Nah, masuk ke gereja, yang duduk paling depan, walaupun pengkhotbah sedang berkhotbah, atau pengkhotbahnya lagi nyanyi, atau jemaatnya lagi nyanyi, begitu masuk presiden, pasti sambil nyanyi kah, sambil khotbah kah, tetap aja presiden meluncur ke depan. Coba ke masjid, temukan masjid, lihat di sana kumpulan orang-orang barisan bawah, kalangan bawah lagi sholat, sementara sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, atau rakaat berapapun itu, begitu presiden Indonesia masuk, dia nggak boleh masuk sampai tembus ke barisan paling depan, nggak bisa. Barisan kedua, dia harus berada di barisan terakhir. Itu Islam. Jadi di mata Tuhan tak kenal pangkat. Yang dikenal itu adalah ketakwaan, hati, kalbu. Siapa yang lebih dulu berada di masjid, salat mereka haram hukumnya diganggu salatnya. Siapapun yang datang, meski seorang presiden sekalipun, tak boleh.
Seorang presiden harus paling belakang berdiri, meskipun dia 01 di negara ini. Itu di Islam. Betapa indahnya itu. Artinya di mata Tuhan semua manusia itu sama. Tapi coba jujur aja, di gereja gimana? Kalau ada orang yang kaya, atau ada orang yang dihormati, atau ada tokoh agama, atau tokoh pemerintahan dan seterusnya, begitu lagi ibadah masuk mereka, sudahlah, jemaat yang biasa disuruh lengser, minggir, beliau di depan. Kalau di Islam itu tak dikenal. Nah inilah Yesus katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu aja dulu poinnya. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ini sederhananya dulu. Silakan. Mungkin ada tanggapan atau ada tambahan pada saudara-saudara, guru-guru saya, silakan. Iya Bang Suma, terima kasih. Ini yang menjadi kendala sekarang kan pertanyaannya seperti ini. Kenapa kok ini pasangan saya tetap kekeh dia mau ke gereja? Padahal saya sudah bilang, Yesus pun cara beribadahnya, bersembahyangnya itu dengan sujud. Tetapi orang Kristen kan mereka gimana cara beribadahnya? Malah tepuk tangan, joget-joget, malah pakai jas, pakai apa alat musik segaban itu loh. Itu bukan yang diajarkan sama Tuhan. Tetapi tetap saja, mungkin dia ngerasa malu ya untuk sujud. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan sama kekasih saya ini. Iya, jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Nah, kalau mengasihi beliau, harus kemudian melakukan apa yang beliau lakukan. Beliau melakukan ibadah. Cara ibadahnya seperti apa? Matius 26 nomor 39. Yesus maju ke depan, lalu berdiri, sujud, berdoa. Nah, harus ada agama yang lebih baik daripada itu. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus adalah hidup keberagamaan berdasarkan ahli Taurat. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk di dalam hukum Taurat. Berarti Yesus beribadah berdasarkan hukum Taurat. Kalau Yesus hanya maju berdiri, lalu dia sujud dan berdoa, hidup keagamaan harus lebih baik dari ini. Nah mari kita lihat, siapa yang lebih baik cara ibadahnya dari Yesus? Ada nggak sujud di Kristen? Tak ada. Di Islam ini lebih baik. Islam lebih baik. Terus yang kemudian yang harus saudara adik saya ini pikirkan, Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud, menyembah di hadapanku. Kalau cinta kepada Bapa, cinta kepada Yesus, satu-satunya cara ibadah hanya sholat. Karena perintahnya. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembahku. Akan datang. Berarti cerita tentang nubuah yang akan terjadi. Yesus Matius 26:39, dia maju ke depan, lalu sujud, lalu berdoa. Siapa yang melakukan kesempurnaan ibadah kayak gini? Hanya di Islam. Hanya di Islam. Sementara Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Coba, siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen ke gereja menyembah Yesus? Ada perintah Bapa? Ada perintah Yesus? Tak ada. Perintah manusia. Perintah manusia. Natalan ada perintah Bapa? Ada perintah Yesus? Perintah manusia. Memperingati kematian Yesus? Iya, silakan, silakan.
Iya betul, memang di Alkitab pun nggak ditulis kalau sebenarnya umat Kristen diwajibkan untuk ke gereja tiap hari Minggu. Nah, lalu Ya udah, ya nggak tahu. Kan diajarin dari kecil kayak gitu. Ya itu dia makanya. Makanya Lah kok gitu? Minggu Kak, setiap Iya, minggu juga silakan. kita pergi ini beribadat setiap minggu. Kok bilangnya nggak ada sih, dicatat ada, temu makanya baca Bible-mu. Nggak ada perintah di Bible untuk ibadah hari Minggu. Ini sudah sering saya ulas, bahkan beberapa pendeta pun kabur dari materi ini. Al-Quran tidak akan pernah mungkin bohong. Sabar dulu. Coba dibuka Bang Juma. Kalau benar, Iya. kalau benar Coba. Bang Zuma mau menjelaskan. Sebentar dulu, diam dulu. Lu kalau ngomong sakik ya, lu ngomong sakik, diam. Sabar ya, sabar. Al-Quran kami itu kalamullah. Kami yang meyakini Al-Quran itu perkataan pencipta alam semesta yang maha tahu. Jadi tidak mungkin kemudian ada yang salah di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah maha tahu. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab tidak, tidak, kami tidak mau ikut. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ini kata Quran. Mari kita buktikan. Wahai para pendeta, wahai para pastor, wahai sarjana-sarjana STT. Al-Quran mengatakan bahwa kalian secara berjamaah, berkelompok secara agama, beribadah hari Minggu hanya mengikuti ajaran nenek moyang kalian. Betul tidak? Kalau salah Al-Quran ini, berarti ada perintah Yesus atau ada perintah Bapa ibadah hari Minggu. Ada perintah Bapa, ada perintah Yesus beribadah menyembah kepada anak Maria. Ada perintah Bapa makan babi, ada perintah Bapa tidak bersunat. Kalau Al-Quran keliru. Sayangnya Al-Quran betul. Coba Anda pulang ke rumah, tanya emak, tanya bapak. Bapak, yang ngajarin kita ke gereja menyembah Yesus itu siapa? Ada dalilnya tidak? Kok kita harus ibadah Minggu? Ada dalilnya tidak? Mau sampai bulu halisnya gugur semuanya, tidak akan pernah ditemukan jawaban itu di Bible. Makanya Yesus mengatakan percuma mereka semua melakukan pemujaan kepada saya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah perintah manusia. Nah, kalau Al-Quran salah, Nabi Muhammad salah, tolong tunjukkan dalilnya ibadah Minggu di dalam Bible. Ayo. Tidak akan ada. Lalu dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Dia tidak pernah baca kitab Ibrani, dia tidak pernah baca kitab Aramaik, dia tidak pernah baca kemudian kitab Yunani. Kok dia bisa tahu? Artinya ini adalah pesan ilahi yang maha melihat dan yang maha mengetahui, menyampaikan wahyunya kepada beliau, sampaikan kepada manusia bahwa di luar Islam yang melakukan ibadah itu bukan perintah Tuhan, tapi hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka, di mana nenek moyang mereka kalau ditanya pun bingung. Ini fakta real. Makanya umat Islam itu susah untuk dimurtadkan bagi mereka yang paham Quran. Orang yang tidak paham Quran aja yang murtad. Tapi yang paham Quran tidak mungkin. Karena fakta real, terlihat, realita, nyata, fakta. Al-Quran itu terjabar dengan sendirinya. Nah, kalau saudara pengikut mengatakan ada dalilnya, ayo. Kita kasih waktu 1 menit. Tinggal sebut, saya bacakan. Bang Zuma, boleh saya tanya ayat Ya. Alkitab ini? Silakan, silakan. Saya kan buka Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Iya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia Iya. telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bisa tolong dijelaskan nggak kenapa di Bible ditulis kalau kita tidak percaya
kepada anak tunggal Allah, kita berada di bawah hukuman. Oke, baik. Baik. Jadi di Islam itu hanya ada hanya ada satu nabi yang kemudian diceritakan lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesua. Sekarang ketika adik saya ini membawa Yohanes 3, barang siapa yang tidak percaya, itu kecaman. Kalau tidak percaya kepada Yesus, maka orang itu tidak memperoleh hidup yang kekal, malah dia akan mati di dalam dosanya. Itu diterangkan di dalam Yohanes 3 nomor 16 juga ada. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan muncul, siapa yang percaya ucapan Yesus ini? Islam atau Kristen? Kristen. Enggak mungkin. Kalau Kristen percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, maka Kristen tidak akan mungkin menyembah Yesus dan mengaku sebagai pengikut Yesus. Justru orang Kristen percaya bahwa Yesus itu diutus untuk dunia. Sementara Yesus mengaku, Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami umat Islam percaya kalau dia itu adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu. Nah, saudari tadi membawa Yohanes 3. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kami percaya. Umat Islam percaya dia adalah utusan kepada Bani Israel. Tolak ukurnya di mana? Yohanes 11 nomor 42. Coba kita baca. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, Yesus mengatakannya supaya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Umat Islam tak ada kemunafikan. Sekali umat Islam beriman Isa adalah utusan Tuhan, tak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Dia adalah utusan Tuhan. Kalau Kristen beda. Wahai saudara Kristenku, ya Bang Suma, percayakah Anda Yesus itu utusan Tuhan? Oh, percaya kali pun. Mari kita buktikan kemunafikan dan kebohongan mereka. Masuk ke gereja hari Minggu, yang mereka sembah siapa? Yesus. Mereka menyebut Bapa, mereka menyebut Roh Kudus, tapi endingnya Yesus. Pasti Yesus yang mereka sembah. Padahal Yesus mau nggak dipercaya sebagai Tuhan? Tak ada. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang yang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku bukan utusan setan, aku bukan utusan Romawi, aku bukan utusan Yunani, tapi aku adalah utusan Sang Pencipta alam semesta. Goyang enggak iman Islam di situ? Enggak. Tetap aja umat Islam mengatakan memang betul kok. Dia yang datang lahir tanpa ayah dari seorang perawan yang diberi hikmat Injil. Kami yakini sepenuh hati beliau adalah Rasul utusan Allah. Berarti yang memperoleh hidup menurut Yohanes 3 umat Islam dong ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, pembohong itu, penipu itu, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Kalau orang Kristen ditanya, saudara Kristen, ya paman, percaya enggak kalau Yesus itu manusia? Oh, percaya kali. Percayanya kayak mana? Oh, sampai ke langit ke-7 percaya kami. Mari kita lihat. Diam-diam kita ngintip di gereja hari Minggu. Oh, Tuhan Yesusku yang baik. Yeay!
hanya percaya dia datang sebagai manusia kok jadi Tuhan, berarti munafik. Munafik. Mulut berkata Yesus manusia, tapi hatinya, kalbunya, imannya, kepercayaannya Yesus adalah Tuhan. Yang kayak gini masuk surga? Gak mungkin. Orang munafik tak ada surga baginya. Pembohong. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah kemudian antikristus itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Hanya umat Islam yang teguh pendirian terhadap itu. Nah, bagaimana dengan imannya umat Islam? Ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Kau utus. Ingat adinda, Yesus datang bukan kepada Roma, bukan datang kepada Indonesia. Yesus datang kepada Yahudi. Yahudi adalah umat Yesus di mana Yesus diutus. Kelompok di sana ada 2, ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Yang menerimanya sebagai Mesias atau Al-Masih, atau orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, orang yang dijadikan sebagai nabi. Yang golongan kedua, orang yang menolaknya. Kristen belum ada di sini, belum. Kristen belum ada. Yesus datang menemui kaumnya, umatnya terpecah menjadi 2 kelompok. Yang pertama yang menerimanya sebagai Mesias yang mereka tunggu. Yang kedua adalah yang menolaknya. Yang mendirikan agama Romawi, Katolik Romawi ini adalah yang menolak Yesus. Makanya Yesus datang. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, dia katakan begini, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh pekerjaan, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, mujizat itulah, pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Apa maksudnya? Mujizatnya Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, dan seterusnya, bla 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 bla. Mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan inilah yang menjadikan orang-orang Kristen mempertuhankan anaknya Ibu Maria. Padahal menurut Yesus, justru mujizat-mujizat yang dilakukan di tengah-tengah umat Israel ini bersaksi kalau dia utusan Tuhan, bukan anak zina. Jadi yang benar imannya terhadap itu adalah umat Islam. Terakhir, Yohanes 17 nomor 8. Ini pengakuan Yesus nih. Apa kata Yesus? Coba adik buka di situ. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel, murid-muridnya yang asli. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus yang asli menerima segala firman dari Yesus yang menjadi jatahnya dia untuk ia sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Mereka semua percaya bahwa Yesus ini betul-betul adalah utusan Elohim. Bukan tukang sihir, bukan penyesat, bukan anak zina, bukan anak haram, bukan makhluk terkutuk, tetapi benar-benar betul-betul Yesus ini utusan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Mesias yang mereka tunggu adalah utusan Eloah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia benar-benar orang yang mereka tunggu. Tapi mereka tolak. Makanya tadi Yeremia 28 nomor 9, apabila Nabi itu bernubuat tentang damai sejahtera, dan apabila nubuatannya itu sudah digenapi, barulah mereka percaya, barulah mereka tahu bahwa ternyata Nabi itu benar-benar utusan Tuhan. Saya kira jelas, Dinda, kalau apa yang saya sampaikan ini dipakai ditelaah akal kita untuk memahami dan mengimani. Demikian. Silakan yang lain.
Atau masih ada pertanyaan? Terima kasih atas penjelasannya Bang Suma. Mungkin itu Baik. dulu yang saya tanyakan ya. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi nanti disiapkan aja pertanyaan Dinda, karena kenapa? Jarang laki-laki sebelum menikahi wanita itu memperhatikan keselamatan akhiratnya. Orang Kristen saya bisa taruhan, ini tantangan buat orang Kristen se-Indonesia lah ya. Tolong tunjukkan di dalam Bible bahwa pernikahan yang diikat di gereja itu akan sampai sehidup semati ke surga. Ini tantangan. Kalau ada pendeta pastor yang bisa membuktikan bahwa di dalam Bible ada ikatan suami istri sampai ke surga, maka saya berhenti menjadi apologet. Hanya di Islam dikatakan oleh Allah, sang suami harus menjaga dirinya dan istrinya dan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti seorang suami yang baik, calon suami yang baik adalah dia yang menginginkan bersama, bukan hanya sampai dunia ini saja. Berapa usia kita? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, paling juga santer-santer 90 tahun. Selamat tinggal dunia. Habis itu kita kemana? Bahagia kita di dunia. Siang malam kita bekerja, membesarkan anak, happy-happy. Begitu meninggal tidak ketemu lagi. Jadi diantar mayatnya ke pemakaman itu adalah pertemuan yang terakhir, dan tak akan pernah lagi ada pertemuan. Apa artinya kayak gitu? Tapi kalau di Islam tidak. Al-Quran mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan istri-istri mereka, suami mereka, anak mereka, cucu mereka. Itu dalam Al-Quran. Berarti kita dengan istri kita, dengan anak kita berkumpul di surga bersama-sama. Subhanallah. Dalil kayak gini ada nggak di Bible? Nggak ada. Tapi ajaran kasih. Nggak boleh 2 istri, nggak boleh 3 istri, harus 1. Tapi untuk apa setia di dunia, tapi nggak sama di akhirat? Untuk apa? Untuk apa? Kalau kita di Islam, fawahida, dikatakan oleh Allah, cukup 1. Dan tak ada dalil di dalam selain Al-Quran yang mengatakan istri itu cukup 1, hanya di Al-Quran. Di Bible tidak ada. Saya boleh taruhan dengan pendeta. Sudah berapa banyak pendeta yang saya tantang, tunjukkan dalilnya. Laki-laki wajib hukumnya beristri 1 dalam Bible. Bahkan saya bisa menunjukkan fakta akurat bahwa Yesus mengajarkan poligami baik di dunia maupun di surga. Saya bisa buktikan dalilnya itu. Tetapi kalau dikatakan cukup 1 istri, itu tak ada. Di Bible itu tak ada. Ada perintahnya cukup 1 istri, tapi itu untuk imam, bukan untuk jemaat. Nah, hanya di Islam. Jadi Adinda, Anda mencari seorang laki-laki yang memperhatikan akhirat, saya rasa itu sulit. Jarang ditemukan laki-laki di zaman modern ini belum menikah sudah mencanangkan keselamatan surga untuk calon istrinya. Jarang sekali. Jadi kalau belum beristri saja dia sudah mencintai kita dunia dan juga kehidupan berikutnya, bagaimana kalau sudah menikah? Ini Islami kali keluarganya pasti. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha pastinya. Subhanallah. Jarang kita temukan itu terjadi. Jadi di Islam, kewajiban suami menjaga keluarganya di dunia, menjaga keluarganya di akhirat. Islam bersama dengan istrinya, bersama dengan suaminya, bersama dengan ayah, ibu, kakek, cucu dan seterusnya, masuk bersama-sama ke surga. Hidup berkeluarga di sana. Sedangkan kalau Kristen, ada yang lucu nih. Saya tanya sama seorang pendebat Kristen. Saudara, ya, kamu cinta istrimu? Cinta kali pun.
Sampai kapan? Sampai dunia memisahkan kita. Cuman segitu aja. Iya. Kalau dia duluan meninggal, terus kamu pasti rindu kan? Saat-saat bersama, saat-saat susah, saat sulit, tertawa bersama. Kamu rindu kan keadaan itu? Ya. Apakah itu akan terulang? Enggak. Enggak lagi. Jadi enggak ketemu lagi nanti? Enggak. Karena kami sudah berbentur roh. Jadi buat apa? Kalau di Islam kagak. Islam rumah tangga yang ada di dunia akan terus dalam kehidupan surga bersama dengan pasangan-pasangan kita, dengan anak-anak kita. Subhanallah. Dan di Islam sudah ada jaminan surganya. Kalau di Kristen ditanya, wahai saudara Kristenku, ada nggak jaminan surga buat Kristen dari Yesus? Tak ada. Tidak akan ada ditemukan. Bahkan jaminan neraka untuk Kristen itu ada. Di mana jaminan neraka untuk Kristen? Tertulis Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuan, Mar, Kurios, Lord akan masuk ke dalam surga, kecuali melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, apakah kehendak Bapa nyembah Yesus? Tidak. Kehendak Bapa ibadah minggu? Tidak. Saya kira begitu, Dinda. Maaf kalau kepanjangan. Matius 7 berapa? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dalami itu dalam sehari ini sampai besok. Habis itu kalau saya keliru, menurut Adinda saya salah tafsir, silakan naik kita tanya jawab lagi. Saya buktikan, saya tidak akan pernah salah tafsir tentang itu. Kristen memang diwariskan neraka. Saya pastikan itu ya dan yes. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ Yesus sudah mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kalian semua, aku tak mengenal kalian, kalian menyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang dikutuk oleh Allah. Fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Sudah dijatakan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, berarti ada penyakit. Nah, supaya sembuh penyakitnya, pelajari Bible mendalam. Pelajari Bible mendalam. Jangan dengarkan doktrin dan dogma melulu. Pelajari Bible. Karena Bible itu yang akan mengantarkan kalian kepada Islam. Saya ulang, saudara-saudara Kristen, pelajari Bible dengan mendalam, dengan pendekatan akal. Jangan dengan doktrin, dogma melulu yang didengarkan. Pelajari. Pelajari, tak ada larangan belajar sendiri Bible. Ya, senjata yang kalian gunakan untuk pelajari Bible, akal. Harta yang paling berharga bagi kita manusia yang membedakan kita dengan hewan adalah akal. Itulah harta yang paling berharga yang membedakan kita dengan binatang, akal. Maka fungsikan akal ini untuk mencari kebenaran. Pelajari Bible dengan benar-benar. Jangan pelajari Quran dulu, pelajari Bible. Tapi dengan satu syarat, akal yang dipakai filter untuk menelaahnya. Pakai itu. Insya Allah Bible akan mengantarmu kepada Islam. Itu aja. Itu pesan saya kepada adik ini. Pelajari Bible dengan mendalam menggunakan akal. Insya Allah Bible justru akan mengantar Anda kepada Islam. Kami akan menyambut dengan baik, dengan damai sejahtera. Demikian untuk sementara. Mungkin adik ini mau istirahat. Silakan. Atau ada masukan, saran dari guru-guru kita yang ada di sini. Silakan.